bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu kader yang sempat hadir pada hari ini. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan refreshing kader atau penyegaran kader. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan sebagaimana yang sedang berlangsung. Terus yang kedua kata sambutan, ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat KPU Puskesmas Kioko, yang terhormat Program Promosi Kesehatan Puskesmas Kioko, ibu-ibu kader di wilayah Puskesmas Kioko yang selalu saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan penyegaran kader Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Kioko tahun 2020. Ibu itu di desa sebagai kader kesehatan desa itu harus lebih ditingkatkan lagi. Ini sebentar ada pemateri yang akan menyampaikan peran ibu-ibu sampai ke mana. Penyuluhan oke, bisa lakukan penyuluhan. Pendataan lebih-lebih. Kemudian pelayanan di posyandu. Pelayanan posyandu itu kita rubah mindset kita, cara berpikir apa, cara kita selama ini kita harus kita coba. Ilmu itu jangan menonton timbang pulang, kalau kurang berat badannya ya kurang, begitu saja, tidak diintervensi. Maksud saya tidak diberi peringatan masakan. Kalau kurang berat badannya anaknya ibu, kita habis timbang, kita habis SKLS-nya, apa yang harus kita lakukan? Itu harus kita tahu. Sebentar ini akan dikupas. Untuk itu saya sangat mengharapkan kepada ibu-ibu semua acara ini diikuti dengan baik. Nggak kenal sama saya, kenal semua kan? Sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Lara Andi Pratiwi. Saya dipanggil Anggi. Saya berasal dari Aceh. Saya anggota Nusantara Sehat. Mungkin ini bisa dijadikan pertemuan terakhir kalau saya nggak turun posyandu bulan depan. Tapi mudah-mudahan saya ada kegiatan mungkin kita bisa jumpa lagi. Dan saya akan pemaparan apa itu posyandu.
Sebelum saya pemaparan apa itu posyandu, saya mau tanya dulu sama ibu-ibunya. Ibu-ibunya sepengetahuannya apa itu posyandu? Kepanjangan posyandu aja dulu. Pelayanan terpadu. Hanya itu. Nah, posyandu itu adalah pos pelayanan keluarga berencana, kesehatan terpadu. Pos tadi sebenarnya saya mau bikin PowerPoint biar ibu-ibunya lihat. Saya udah bikin, rupanya fokusnya nggak ada. Jadi terpaksa saya bacakan aja. Adalah PR-nya ibu-ibu kader untuk menyampaikan ke warganya. Bisa toh? Kita punya perjanjian ini. Kenapa anaknya tidak mau dibawa imunisasi? Kenapa anaknya sakit? Nanti ibu-ibu jelaskan seperti yang saya bilang. Ketika anakmu sakit, berarti obat yang disuntikan berjalan dengan bagus. Sistem imunnya berarti menyambut itu obat. Angka kematian ibu untuk mencakup program KIA, KB, imunisasi dan gizi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akan disambung dengan rekan saya yang samping kiri dan kanan. Mereka akan menyampaikan lebih detail lagi. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menjalankan PR-nya yang saya sampaikan tadi, dan kami juga akan menjalankan PR kami yang ibu butuhkan. Kita sama-sama bekerja sama. Kita tidak ada bedanya. Oh, orang puskesmas, oh lebih tinggi orang puskesmas, tidak. Kita sama-sama di sini bekerja. Ibu-ibu jangan juga merasa sungkan untuk menegur orang kesehatan kalau salah. Sama-sama kita bekerja di sini. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Saudara Lara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan lanjut di pembahasan cakupan KIA dan KBM. Mungkin nama saya tadi sudah diperkenalkan sama moderator. Nama saya itu Siti Westina. Saya dari Bubu Putri, daerah Bubu, tidak jauh-jauh dari Kyoko. Kita lanjut ya, masalah KIA dan KB. Di sini di KIA dan KB itu mungkin saya tidak terlalu banyak memaparkan yang lain. Yang pertama itu hanya cakupan saja, di mana cakupan untuk KIA terutama kehamilan dan persalinan itu sangat rendah untuk terutama kayak K1 atau di mana K1 itu K1 murni ya, maksud saya pada kehamilan 1-3 bulan itu kunjungan ke posyandu sangat rendah sekali. Mungkin saya akan paparkan per desa saja ya supaya lebih cepat. Yang untuk Bonegunu, jumlah ibu hamilnya itu ada 17 dari Januari sampai September. Terus K1 murninya atau kunjungan kehamilan dari 1 bulan sampai 3 bulan itu hanya 5 orang. Jadi mungkin saya di sini bisa titip kepada kader posyandu yang Bonegunu ya, saya tidak tahu itu ada 2 posyandu di Bonegunu. Jika ada ibu hamil yang kehamilannya masih 1-3 bulan, mungkin ibu-ibu dengarkan biasanya ibu cerita dengan tetangga atau dengan siapa, yang ibu sana dia hamil, tapi dia belum ke posyandu. Mungkin ibu kader bisa menyampaikan sama bidan desanya di situ, bidan yang ibu sana dia hamil, tapi dia belum ke posyandu. Jadi bidannya yang turun langsung di rumahnya. Mungkin si ibu hamil tadi mungkin dia lagi malu atau bagaimana pada kehamilan. Mungkin kalau saya kesimpulannya itu saja tadi.
semuanya kami butuh informasi itu dari kader dan saya mohon kerjasamanya kader, terutama masalah kasatu murni ya. Nah, kedua itu masalah persalinan, kalau bisa persalinannya semuanya di Paskes. Terus masalah kader, jika sudah melahirkan, bagi yang umur sudah tidak masih 20 tahun ke bawah, mohon kalau sudah selesai hamil disarankan segera berKD setelah melahirkan. Mungkin dari saya bagian KIA, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, mari kita berdiri. Ibu-ibunya udah pegang kan? Dari tadi sama saya juga. Ibu-ibu ikut yang di depan, oke? Bisa. Kasih balik sana sebagian.
Panas. Ah, seger. Oke, saya perkenalkan kembali. Perkenalkan, nama saya Deden Safitri. Saya sebagai profesi gizi, pengganti dari teman saya sebelumnya yang bernama Laila Fazri Harahap. Dia sudah selesai masa kontrakannya. Sekarang saya mengambil alih atau menggantikan. Oke, kita lanjut saja sesuai tema hari ini, penyegaran kader. Mungkin kader-kader sebagian sudah lupa tugasnya di posyandu. Mungkin sering tahambur di mana menimbang, di mana mengukur. Kadang itu di penimbangan 3 orang. Entah dia mau mengisi apa, dia mau tulis apa, karena sudah saking banyaknya di penimbangan. Oke, tadi sudah dijelaskan ada 5 langkah. Pertama, pendaftaran. Kedua apa? Ketiga, pengisian KNS. Terus keempat, terus kelima, kita masuk kedua, penimbangan. Ada yang bisa bantu saya bagaimana cara menimbang yang bagus? Ada? Ke depan satu orang supaya lebih mengingatkan ke teman-teman lain. Satu orang ke depannya ada. Atau 2 orang. Dari kelurahan satu mungkin. Atau dari dua orang saja nih. Kau ini tidak apa-apa. Tidak dihukum, cuma kasih cara contoh yang bagus. Kita belajar sama-sama. Lebih bagus praktek daripada daripada kalau teori kan untuk apa yang dia bicarakan, tiba di lapangan saya mau bikin apa, jadi sebaiknya kita praktek. Oke? Pertama, apa yang kalian lakukan? Pertama saya melihat ibu-ibu yang berdatangan, maka kami arahkan ke meja pendaftaran. Setelah itu kami turun di meja penimbangan. Jadi petugas penimbangan berdiri dacil sejajar mata atau sejajar muka ya begitu. Dengar? Ya. Setelah itu anaknya dimasukkan ke sudah tadi tarik dacilnya sesuai dengan jarum dacil. Setelah itu kami melihat angka berapa kilo si bayi yang kami timbang ini. Kemudian kami laporkan bahwa sama meja ketiga tinggi berat badan. Penimbangan dulu, jangan dulu pindah. Sekarang penimbangan. Iya. Setelah anak sudah ditarik dacil melihat berat badan, kemudian kami tutup. Kemudian anak diangkat. Sekian saya seperti itu. Ada yang lupa tadi? Jarum dacilnya. Itu saya bilang tadi dilihat ya. Ada tingginya. Biasa saya suruh siapkan kantung plastik diisi batu supaya dia angkanya 0, supaya sejajar 0. Ya? Berarti dacil itu kalau bukan disimpan batu tidak sejajar. Iya, tidak, dia akan lebih tinggi. Jadi kalau disimpangan jadi setara 0. Jadi dacilnya itu dia begini, bukan begini. Terus pengukuran. Kita pindah ke pengukuran. Cara pengukuran yang baik bagaimana? Ya. Kan itu biasa saya bawa ukuran tinggi. Dia itu ada 2, panjang badan
sama tinggi badan atau disebut mikrotois. Panjang badan sama tinggi badan. Panjang badan dia itu bayinya dibaringkan ada papan lutut biasa sabawa. Kalau tinggi badan dia itu biasa ada 2 sabawa. Biasa itu mikrotois yang ditarik-tarik. Yang satu yang berat-berat biasa kalian lihat. Yang diinjak. Tapi dia itu pengukurannya ada 5 poin untuk balita. Pertama itu ada 5. Pertama ini dia harus menempel ke dinding atau ke tiangnya. Kedua bahu. Ketiga ini pinggung. Terus betis. Paling bawah apa ini? Tumit. Jadi dia harus sejajar. Supaya karena dia itu sangat berpengaruh dengan tinggi balita. Bisa saja. Jangan sampai dia tingginya harusnya 92. Karena tidak bagus pengukurannya bisa turun 91. Kan kasihan status gizi anak kita yang tadinya normal mungkin bisa stunting. Oke? Mengerti? Ada bisa ulang tadi bagaimana cara pengukuran tinggi yang bagus? Ada berapa tadi? Pertama kepala, kedua punggung, ketiga punggung, empat betis, Jadi bantuannya kadang-kadang kalau tiba di posyandu dengar itu pos bintu jangan juga menonton sama petugas sih. gizi saja yang mengukur. Ini Terus kader tugasnya apa di posyandu kalau gizinya terus mengukur? Kita cuma memantau, jangan cuma memantau kegiatannya kalian, bukan kita mengukur lagi, mengisi lagi KMS loh. Kadernya mungkin apa? Cuma mau duduk-duduk. Kita masuki pengisian KMS. Kadang itu ada yang keliru. Terima kasih, nama saya Harwati, kader dari Desa Bubu. Tentang ibu hamil, pertanyaan saya, perlu atau tidaknya pemberian kapsul yodium untuk ibu hamil? Saya akan menjawab pertanyaan dari kader Bubu atas nama Harwati. Itu tadi apa perlu ibu hamil dikasih kapsul yodium? Saya begini Bu, saya ini orangnya penyakit kondom, katanya diberikan kapsul yodium. Saat saya hamil tidak ada penyusul, tidak ada penyuluhan tentang bagaimana cara melahirkan yang baik. Cara melahirkan yang baik. Ada buku KIA-nya, buku PIK. Itu perlunya buku KIA itu dibaca ya, dibaca. Selain dari bidang yang melakukan penyuluhan, itu kan mungkin tidak semuanya, jadi dibaca. Itu kapsul yodium itu sekarang sudah tidak ada. Di situ kan ada banyak yang dikasih obat, ada Fe, ada kalak, ada asam folat. Jadi kan itu kebanyakan ada ibu yang kadang Fe-nya tidak dimakan. Terus cara melahirkan yang baik di situ juga pada saat melahirkan mungkin disuruh sebelum waktunya jangan dulu berkuat sebelum sakitnya itu sering atau pembukaannya sudah belum lengkap tapi sudah berkuat. Bagaimana? Ya. Masalah kapsul yodium itu sekarang sudah tidak ada karena di puskesmas sudah berapa tahun itu sudah tidak ada. Jadi kami mau berikan apa sama pasien kalau mau kapsul itu sudah tidak ada di apotek Dinkes. Hanya itu saja yang bisa tanyakan. Iya. Terus kalau masalah cara melahirkan yang benar itu di buku KIA ada, dan pada saat melahirkan juga sudah dikasih tahu. Mungkin saya tidak tahu pada saat melahirkan bidannya siapa kan, tapi semua bidan itu selalu mengajarkan kalau mau melahirkan itu nafasnya itu jangan nafas di leher. Biasanya sebelum sakitnya katanya masih sakit, tapi ibu bidannya sudah bilang sakitnya kurang, katanya sakit, dipegang perutnya lembek. Jadi udah bilang ibunya sendiri sakit, dipegang perutnya lembek, itu memang tidak sakit. Memang perasaan ibunya sakit, tapi untuk kontraksi yang alami dari ibu itu tidak ada. Sebenarnya kalau memang mau lahiran itu
biar hanya kita nafas sedikit. Kalau memang sakitnya betul-betul beriringan, biar hanya kita nafas sedikit dia bisa keluar. Bagaimana ibu-ibu yang sudah banyak pengalaman mungkin lebih tahu. Saya mungkin baru satu itu, jadi mungkin baru sedikit. Tapi sepengetahuanku saya, kalau memang dia itu sakitnya beriringan, pokoknya sakitnya itu meningkat, biar kita mau tutup paha bagaimana pasti dia akan keluar. Pasti dengan sendirinya dia langsung brojol. Ibarat keran air itu langsung terbuka. Walaupun kita mau penting sakitnya langsung meningkat terus, jangan sakit berhenti lagi sakit. Oh, itu butuh kekuatan ibu. Ibunya juga harus tahu menyedam yang baik. Pokoknya di situ ibunya harus dipimpin betul-betul. Tapi kalau jadi mungkin tadi cara menyedam yang kurang benar. Kayaknya kalau saat melahirkan dilarang jangan bernafas di leher. Kegiatan pertemuan refreshing kader Posyandu di wilayah Puskesmas Kioko dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.